A few moments later. Halo guys, assalamualaikum. Di sini kami dari kelompok perkembangan kognitif remaja yang beranggotakan saya Dia Dan saya Akses. akan memaparkan materi. Ikuti ya. Dadah. Nah, yang pertama yaitu pengertian intelijensi, di mana di sini kami dapat memaparkan bahwa intelijensi adalah proses dari kemampuan potensial seseorang yang dibawa dari sejak lahir, yang bisa juga disebut dengan bakat umum, di mana intelijensi ini sangat berhubungan erat dengan adanya perkembangan kognitif kita di masa remaja ini. A few moments later. Menurut Penpiase, ada 4 tahap perkembangan kognitif. Pertama yaitu sensori motor, yaitu pada usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua yaitu praoperasional, yaitu pada usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga yaitu operasional konkret, yaitu pada usia 7 sampai 11 tahun. Yang keempat yaitu operasional formal, yaitu 11 sampai seterusnya. Di sini kami akan menjelaskan secara dalam bagian tahap operasional formal. Yang pertama, A few moments later. di tahap operasional formal ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu abstrak. Abstrak itu berarti tidak nyata. Yang kedua yaitu logis, yaitu masuk akal. Yang ketiga yaitu idealis, yaitu berpikir secara ideal. Yang keempat yaitu realis, yaitu menerima kenyataan. A few moments later. Nah, di sini saya akan menjelaskan peran guru BK dalam membantu tahap operasional formal, di mana teman saya tadi, saudari Akses, sudah menjelaskan tahap operasional itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu abstrak, logis, idealis, dan realis. Nah, di sini saya akan menjelaskan di tahap realis. Nah, peran guru BK dalam tahap realis ini dalam membantu siswa, contohnya untuk menerima kenyataan. Nah, di sini saya ingin mencontohkan apa ya? Seandainya keinginan siswa itu apa? Nah, keinginannya itu tidak sesuai dengan keadaan orang tua, misalnya keadaan ekonomi. Ketika siswa ini seandainya ingin motor, ketika ia melihat teman-teman yang lain itu punya motor, otomatis dia juga ingin punya motor juga kan? Nah, tetapi di sini keadaan orang tuanya itu berbeda dengan siswa-siswa yang lainnya. Dia itu ibaratnya kurang mampu. Nah, di sini peran guru BK untuk memberikan pemahaman kepada siswa tersebut bahwa tidak semua keinginan yang dia inginkan itu langsung bisa diwujudkan dalam bentuk yang nyata gitu. Nah, tetapi bisa juga diuji dengan yang namanya kesabaran, di mana ketika kita udah sabar dengan apa yang kita lakukan, pasti suatu saat itu akan bisa kita dapatkan. Nah, di situ peran guru BK sangat penting untuk membantu siswa dalam berpikir secara realis, maksudnya tidak egois kepada misalnya dengan orang tuanya seperti yang saya katakan tadi, tetapi dia juga berpikir secara menyeluruh, di mana dia juga harus memikirkan orang tuanya. Di satu sisi juga sekolah itu ya mungkin tidak yang namanya didefinisikan dengan motor yang bagus, tetapi dengan cara kita belajar yang bagus atau dengan cara belajar yang baik itu juga bisa didefinisikan sebagai siswa yang mampu dapat membuat orang tua kita itu merasa bangga kepada kita. Nah, di tahap idealis ini di mana kita mampu bisa siswa ini berpikir secara idealis. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih.